sekarang sesi untuk umum saya buka. Nanti Bapak dan Ibu bisa raise hand atau kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Monggo silakan, sudah ada Pak Bunja. Langsung Mas, langsung ya, langsung. Monggo. Terima kasih Mas Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, jadi terima kasih buat Mas Sastro dan Mas Doni yang sudah mau hadir di sini ya, memberi pencerahan. Yang pertama komentar dari saya, yang kedua pertanyaan. Kalau yang komentar, saya setuju sekali bahwa jangan pernah kita melupakan warisan leluhur, dan itu pun tidak mungkin, karena sebetulnya yang kita punya dari leluhur itu sudah mengendap dalam ketidaksadaran kolektif kita. Nah, kalau kita disuruh melupakan itu ya sama saja dengan dimutilasi. Nanti pada akhirnya kita jadi kehilangan arah. Itu komentar saya setuju, saya dukung. Yang kedua, pertanyaan klasik ini, Mas Sastro dan Mas Doni. Ini pertanyaan klasik yang sering saya dapat, tapi saya belum ketemu bagaimana cara menjawabnya dengan memuaskan. Jadi tadi kan Mas Sastro menceritakan tentang kosmologi, Mas Doni tentang Homo sapiens. Itu mengingatkan saya pada pertanyaan klasik ini. Jadi gini, leluhur kita, katakan kita percaya teori out of Africa ya, leluhur kita itu kan setiap hari melihat matahari, Mas. Lihat matahari, terbit dari timur, tenggelam di barat. Setiap hari begitu terus. Nah, sebagai makhluk yang berpikir, mereka nggak puas, hanya menyerap atau mengindra saja. Mereka mencoba memberikan makna. Maka muncullah dewa-dewa kan ada. Kalau di Yunani itu dewa Helios, misalnya di kita dewa Surya ya. Jadi pertanyaan seperti itu tuh jawabnya bagaimana? Apakah sang dewa-dewa itu, saya sebut dewa saja ya, saya tidak menyebut yang lebih tinggi. Dewa-dewa itu hasil ciptaan manusia atau manusia? Jadi siapa menciptakan siapa? Itu pertanyaan klasik. Saya ngerti Mas Sastro sama Mas Doni sering dengar ini ya. Tapi jawaban yang paling telak itu kira-kira apa? Itu saja. Makasih. Monggo Kiai, Demian. Langsung ya? Langsung aja, monggo Kiai. Ya. Jawaban saya secara sosiologis karena saya mempelajari sosiologi termasuk sosiologi, antropologi, agama. Betul bahwa sebetulnya dewa-dewa itu adalah ciptaan manusia kalau kita boleh mengatakan sebagai wujud dia membaca fenomena alam. Jadi sebelum datangnya agama atau agama itu menurut saya kan sistematika atau rekonstruksi petunjuk untuk mensistematika dari quote unquote ijtihadnya manusia ketika dia membaca fenomena alam, kemudian dia berpikir kok ini alam teratur, bagus, ada matahari terbit dari timur. Ini mesti ada yang bikin. Ini mesti ada yang mengendalikan semuanya itu. Nah, kalau dalam spiritualitas Jawa tadi saya sudah menyebutkan adalah kapitayan itu, kapitayan itu. Nah, kalau saya sebagai Muslim ya, saya mengatakan mencocokkan ini, bahkan ini pernah dibahas oleh Quraish ya, Romo Quraish. Manusia Adam itu sebetulnya manusia pertama, apa tidak? Itu ya. Nah, karena kalau kita hitungan dari antropologi ragawi, saya nyambung kepada Romo Doni itu, 1 juta tahun itu sudah ada manusia di Nusantara ini. Kenapa di Nusantara? Secara logik aja, karena Nusantara ini suatu wilayah yang ada di Katulistiwa, gitu ya. Sehingga kehidupan seprimitif apapun tanpa bantuan apapun orang bisa hidup karena iklimnya seimbang, gitu ya, panas dinginnya seimbang. Terus kemudian banyak pohon karena kehidupan yang seperti itu, gitu. Nah, tetapi itu yang awal itu Pithecanthropus erectus tadi itu yang disebutkan oleh Romo Doni, saya sering kepleset ini Pithecanthropus erectus itu mesti salah baca jadi Pithecanthropus erecti terus gitu. Jadi itu beda maknanya itu. Gitu. Yang ini dalam antropologi ragawi makhluk ini hilang kan, nggak terlacak peradabannya, diperkirakan hilang karena peristiwa tenggelamnya kawasan Sundaland ini, gitu. Nah, sisa-sisa orang ini kemudian ini dalam tatanan hitungan rasional saja, bukan yang mistis atau ini kan karena banjir, sisa-sisa orang ini kan lari ke utara, gitu ya.
terus menyusuri daerah yang mendekati Khatulistiwa sampai ke Afrika, kawasan Asia, ya Asia Tengah gitu. Maka baru 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu gitu. Ya 50. Jadi artinya butuh waktu 930.000 tahun sampai 950.000 tahun baru ini penduduk ini yang teori Afrikan itu tadi kalau kita terapkan baru datang Homo sapiens ini. Ini sekitar 70.000 sampai 50.000 tahun kalau dalam penelitian lembaga Eichmann. Yang itu kemudian 40.000 30.000 tahun baru ini bangsa Melanesia ya, baru bangsa Austronesia yang dari kawasan Asia dan lain. Ini mereka belum menemukan petunjuk apapun, Pak. Ya, belum menemukan petunjuk apapun. Baru perjalanan waktu orang berpikirnya juga makin sempurna, makin berkembang dengan ijtihadnya dia, akhirnya menemukan pemikiran bahwa ini ada sesuatu ini yang beyond reality, yang beyond segalanya yang oleh orang Jawa disebut tan keno kino yongopo itu. Nah pertanyaan saya, ini sebetulnya kan imajinasi atau ijtihad manusia yang menciptakan itu karena nggak ngerti jenenge, nggak tahu namanya. Ya wis iki jenenge dewa. Karena ini keterbatasan manusia mengatakan itu akhirnya ada dewa yang memiliki dewa matahari, dewa laut dan lain sebagainya itu. Ya itu tentunya diciptakan dia untuk menamai sesuatu yang ada di dalam imajinasi dia. Nah, kemudian itu disistematisir ketika agama ini masuk. Misalnya abad ketiga atau menjelang abad ke awal Masehi masuk, terus kemudian di kawasan Eropa kan sudah ada agama Ibrani dan lain sebagainya. Ini saya bicara dalam konteks Nusantara. Sehingga ini kemudian disistematisir dalam agama itu yang ada di kitab suci itu kan betulnya sistematisasi sistem kepercayaan gitu ya, yang akhirnya menjadi agama itu. Itu secara sosiologisnya seperti itu, Mas. Jadi kalau dikatakan apakah dewa, Tuhan itu diciptakan oleh manusia, secara konsep diciptakan manusia, secara konsepsional. Maka manusia mengenal konsep yang namanya Tuhan, konsep yang namanya dewa, gitu. Yang itu untuk konsep ini merepresentasikan sebagai kebutuhan bahwa ini mesti ada yang ngatur, ada yang mencipta, gitu. Jadi kalau ditanya apakah para dewa itu ciptaan manusia, gitu ya? Apa secara konsepsional dewa itu diciptakan oleh manusia. Konsep dewa, konsep Tuhan itu diciptakan manusia untuk memberikan pemahaman. Karena dengan konsep ini akhirnya bisa diajarkan, bisa diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya, gitu. Kembali kepada Nabi Adam tadi itu, kalau saya hitung, kalau peradaban itu baru 70.000 tahun, 50.000 tahun yang lalu. Adam itu kalau saya hitung, dihitung rasional mawon ya, itu Mas Punja. Nabi Isa itu umurnya baru 2020 tahun. Ya, 2023 tahun. Kalau ini saya hitungan pakai konsep Islam ya. Sementara di atas Nabi Isa itu ada 23 nabi. Kalau jarak antar nabi, padahal ada nabi yang hidup dalam satu masa. Nabi Harun dengan Nabi Musa misalnya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Oke lah, gampang-gampangan jarak itu 1.000 tahun. Itu kan baru 23.000 tahun. Gitu kan. Ke atasnya 23.000 tahun ditambah 2.000 tahun ya sekitar 30.000 tahun lah paling. Padahal peradaban manusia atau manusia itu sudah ditemukan. Maka banyak akhirnya oleh logika, tafsir logika terhadap Adam itu sebetulnya bukan manusia pertama, tetapi manusia beradab pertama yang turun ke dunia karena dia dibekali oleh Tuhan dengan mengenal simbol. Jadi mengenal simbol, nama-nama itu adalah sebetulnya indikator kebudayaan. Jadi Adam itu adalah manusia berkebudayaan pertama yang ada di dunia. Sementara yang sebelumnya itu ya memang sudah berkebudayaan namanya manusia, tapi belum pemberadaban di situ. Makanya di Quran dijelaskan
bahwa ketika Allah ngomong kepada malaikat itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan menyebutnya Musa Adam ini khalifah. Khalifah ini yang berkebudayaan gitu loh. Tuhan tidak menciptakan aku ingin menciptakan manusia di dunia, enggak, tapi menciptakan khalifah. Artinya dulunya sudah ada makhluk yang namanya Manu itu atau manusia itu. Adam ini yang beradab karena di bawah bimbingan langsung Tuhan untuk membangun peradaban itu dengan memahami, mengenali simbol-simbol yang ada di dunia. Artinya dia sudah membaca fenomena alam dengan menggunakan kecerdasan akal gitu. Jadi konstruksinya sosiologis seperti itu. Itu, Mas, menurut saya. Terima kasih, Mas. Matur nuwun, Mas. Baik. Matur nuwun, Kiai. Sudah digamblangkan secara konsepsi bahwasanya secara sosiologi memang manusia yang merupakan religi, lalu Tuhan, lalu Dewa. Saya coba mengulik agak nakal sedikit. Nuwun izin boleh ya, Kiai? Ya boleh. Ya nggak boleh kan kadrun. Siap. Saya ingat cerita ketika barusan lewat, yaitu Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang lalu, baru lewat, ya belum lama. Itu dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu ketemu dengan khodamnya bumi. Yang berupa nenek-nenek, nini-nini, memang akhirnya bumi selalu di kebudayaan manapun dianggap feminin. Mother Earth, Mother Nature. Nenek yang dandannya menor, bajunya kemebiar, gitu. Lalu menyatakan, saya ini sudah tua, wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Dan uniknya saya ini semakin tua, dandan saya semakin menor. Gitu. Nah ini mungkin versi banyak dari kisah Isra Mi'raj, dan ini masuk ke bacaan sirah ya, sejarah. Saya pernah langsung bertanya, kebetulan bertemu dengan Habib Ali Al-Jufri tentang bagaimana validasi tentang sirah, ya kitab sejarah dengan hadis tentu ada kemiripan dan perbedaan. Jadi untuk sirah kita agak lebih longgar. Jadi versi seperti ilmu sejarah modern, versi sejarah itu tidak bisa kita kesampingkan, berbagai versi yang ada tetap kita harus kutip aja. Saya agak beranikan mengkutip. Ternyata bumi ada khodamnya. Nah, khodam itu sebenarnya sesuatu yang berkhidmat, suatu entitas yang berkhidmat. Yang berkhidmat itu berarti melayani di situ. Makanya khodim itu disebut juga pelayan ya. Raja Arab tuh ngaku khodimul haramain, pelayan dua kota suci. Jadi Kanjeng Nabi di salah satu versi sirah di Isra Mi'rajnya itu ketemu khodamnya bumi berupa nenek-nenek menor dan mengatakan saya ini unik Kanjeng Nabi, kalau semakin saya tua saya semakin, dan saya sudah tua, maka Kanjeng Nabi juga ngendika bumi sudah tua. Jadi apalagi sekarang ya zaman Kanjeng Nabi ya sudah dikatakan bumi sudah tua. Nah menurut saya coba berasumsi nakal, lah khodam-khodam ini yang kemudian difahami juga oleh para leluhur itu yang nanti kemudian dikonsepkan jadi dewa bumi, dewa danyang semoro bumi, dewa matahari, karena memang masing-masing memiliki khodam. Kalau kita boleh asumsi nakal lagi, tanda kutip, ya ini adalah hukum kekekalan energi dan materi itu, bahwasanya di setiap materi ada watak energinya, ada watak halusnya. Jadi dibentuk bumi yang sebenarnya pating pecotot ini ya, tidak bulat, kan bisa bulat ini karena ada airnya, ada laut. Begitu gambar laut ini dikeringkan, sebenarnya bumi ini pating pecotot. Nah ternyata dari fisik bumi materi ada sisi energinya, spiritualnya, ada sisi tadi materi dan energi itu digambarkan, makanya istilahnya ada konsep avatar ya, awatara. Itu khodamnya berupa nini-nini, nenek-nenek. Lalu juga kita sering dengar kisah khodam air. Jadi ketika banjir, para santo itu ya, para wali itu khodamnya air ketok-ketok pintu. Ini kalau yang sering baca kitab-kitab thariqah pasti sering menjumpai. Jadi khodamnya air dodok lawang, ketok pintu. Wahai Kanjeng saya boleh masuk enggak? Maksudnya boleh dibanjiri enggak rumah jadi? Karena para wali dianugerahi karomah, tidak berani khodamnya air macam-macam. Bila ternyata syekhnya tersebut, santonya tersebut, walinya tersebut masih banyak kitab-kitab terpating blengkrah di bawah, belum sempat diraping ke atas, ojo se engko ndak teles kabeh,
Lalu rumahnya sang wali itu tidak kebanjiran. Nah ini yang uluk salam minta izin ini khodamnya air ya, itu yang kemudian secara sosiologi dan antropologi dimaknai, dikonsepkan dengan dewa. Itu kalau saya boleh berasumsi dan agak nyambung ke dasar-dasar kisah-kisah yang dari uraian agama. Lalu belum lama dari kita berlalu kejadian tsunami Aceh, kita doakan saudara-saudara yang terjadi korban. Banyak sekali langgar-langgar kecil, bahkan ada yang dari kayu, itu tidak terkena air. Jadi kita bisa jumpai hamparan tanah rata, gedung-gedung tinggi 4 lantai, bahkan masjid-masjid modern yang bagus, luluh lantak rusak rata dengan tanah. Tapi masjid-masjid para wali sepuh-sepuh yang sangat sederhana ini, bahkan beberapa dari kayu ini utuh. Lalu malah difilmkan dokumenter oleh channel Prancis, yang channel Prancisnya ini malah Katolik ya Prancis itu. Konsepnya Santos Mall, di Santos Mall, masjid-masjid para wali para. Di situ juga ada kondisi khodamnya air, energinya air tanda kutip. Dewanya air itu tidak berani melangkai karomahnya para wali. Jadi kalau saya selalu melihat secara logika saja, secara tadi sudah dibukakan dasar oleh Kiai Sastro Ngatabi, ada konsepsi berawal dari interaksi sosial, ya konsep dari ilmu sosiologi, dan juga konsep dari antropologi, pencatatan pemikiran budaya, lalu tradisi oral ya, tradisi lisan. Bahwasanya munculnya dewa-dewa itu menurut saya tidak hanya dari kehampaan belaka, itu ada asap pasti juga ada apinya. Saya kok kalau boleh berasumsi agak nakal ya dari tadi yang kita ungkapkan, bahkan Kanjeng Nabi di salah satu versi Surah Mi'raj ketemu khodamnya bumi. Nah kalau begitu kita bicara keris, yoni kan khodam, dan khodam tidak melulu lalu kita sebut atau itu harus jin ya, makhluk api, based on itu ya bahan api atau malaikat yang sama. Nanti ada sebutan lagi kalau di Thoriqoh Rajulullah Gaib. Lalu tadi yang khodam-khodam tersebut sering saya juga jumpai naskah yang menyebutnya sebagai hawariyun atau pengikut setia, seperti murid-murid Kanjeng Nabi Isa juga disebut hawariyin, pengikut setia yang 12. Kenapa disebut pengikut setia? Karena memang si energi spiritual itu tidak bisa terlepas dari materinya. Misalnya watak api itu ya pasti panas. Nah itulah khodamnya api. Watak air itu ya membanjiri, ya membasahi. Tapi khodam ini berjiwa. Dan ini pengikut setia karena ikut dawuhnya sunatullah ya, tapi tidak berani melangkai wilayah-wilayah karomah tertentu, mukjizat tertentu, sehingga banyak kita jumpai kisah-kisah tadi ada rumah santo atau rumah orang suci yang tidak terbanjiri, bahkan terakhir di Aceh banget sudah dibuat belum dokumen. Kalau saya lebih ke arah situ, jadi tadi yang saya titipkan kode keras ke Mas Unggul dan tanda kutip kawan-kawan ya, itu tidak bisa kita pisahkan hal materi seni dengan spiritual tidak bisa, karena itu melawan sunatullah, melawan hukum alam ini. Bahasanya materi dan energi tidak terpisahkan. Hal profan dengan hal sacred tidak terpisahkan. Bahkan khodam-khodam ini yang disebut hawariyin ini ya ada. Jadi ya kembali kalau kita bertauhid semua dari yang satu, ya nanti kembali ke yang satu. Adanya khodam-khodam ini, hawariyin ini, adanya entitas-entitas spiritual energi yang kita lihat buktinya di banjir-banjir tadi itu, termasuk tsunami. Ini juga berawal dari yang tauhid. Perkara musik tidak musik itu person, subjek kita. Makna itu niatnya bagaimana? Gitu kalau menurut saya. Mekaten kalau saya boleh berasumsi nakal. Monggo. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Mas Unggul. Baik, terima kasih tadi Kiai Sastro dan Mas Doni menjawab sangat dalam pertanyaan dari Pak Punja. Nah ini saya perlu bacakan ada 4 pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang kemudian raise hand, mohon tunggu sebentar. Pertanyaan pertama itu dari Pak Ivan, itu kepada Kiai Sastro. Gimana kalau simbol keris itu dipakai sebagai alat merebut kekuasaan seperti ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung? Apakah simbol yang bermakna baik bisa bergeser dari dharma menjadi kemudian adharma? Itu pertanyaan pertama dari Pak Ivan, dan kemudian 3 pertanyaan untuk 2 narasumber, jadi untuk Romo Doni maupun kemudian Kiai Sastro. Yang pertama dari Pak Sono Puspohadi.
Jadi bagaimana kemudian agar aspek esoteris dari pusaka itu bisa populer saat ini, karena saat ini aspek esoteris seringkali dianggap sebagai sesuatu yang klinik atau kemudian musyrik. Bagaimana kemudian upaya atau kiat-kiat untuk mempopulerkan hal ini? Ini dari Pak Sono. Yang kedua dari Pak Yuyun Indrati, mohon maaf. Yang kedua dari Pak Yuyun Indrati, apakah kosmologi keris pada budaya Jawa juga berlaku pada budaya keris di luar Jawa, artinya misalnya di Bali, di Lombok, di Bugis, Palembang maupun kemudian Melayu, karena seperti tadi yang disampaikan oleh para narasumber, mereka atau kemudian konsep kosmologi ini saling terhubung meskipun kemudian dalam bahasa atau kemudian wacana yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Pertanyaan ketiga dari Mas Koko, ini mengenai ketika kita bicara mengenai kosmologi Jawa dalam kacamata filosofis, pertanyaannya apakah konsepsi itu lebih merupakan paham panteisme atau panenteisme? Karena dua paham ini berbeda dan tolong untuk kemudian bisa dibangun kepada khalayak jembatan pemahaman yang benar sehingga terkait terutama kemudian posisi keris dalam justifikasi teologis terkhususnya di agama Islam. Monggo, ada 4 pertanyaan, jadi 1 pertanyaan khusus kepada Kiai Sastro, kemudian yang ketiga kepada kedua narasumber. Silakan. Saya dulu. Monggo, Kiai Sastro. Soal penyelewengan dan penyalahgunaan itu sesuatu yang wajar bukan wajar sih, lumrah terjadi dalam kehidupan. Jangankan kok yang namanya keris, kitab suci aja diselewengkan, gitu. Nah, kitab suci, keris itu sebagai sesuatu tadi disebut tosan aji atau ageman. Sebagai ageman dia juga mencerminkan identitas, prestis sosial, posisi sosial bagi pemegangnya dan lain sebagainya dengan seperangkat nilai dan muatan spiritualitas yang ada di dalamnya, gitu. Nah, kitab suci itu sebagai ageman dan ajaran penuntun dan lain sebagainya. Itu juga rawan diselewengkan. Maka dari itu biasanya karena keris ini tidak semata-mata memiliki fungsi bermakna fungsional, tetapi juga bermakna kultural dan spiritual, biasanya pemegang keris sebelum memegang itu kan ada persyaratan tertentu, misalnya harus bisa mepes rasa, topo broto, terus melakukan laku-laku spiritual agar tidak menggunakan keris itu semena-mena sesuai untuk menuruti nafsunya, gitu. Karena apa? Mengingat peruntukan keris dan simbol-simbol yang ada di keris itu yang mencerminkan sesuatu yang tidak saja adiluhung tetapi juga unsur-unsur spiritualitas yang sangat sakral. Nah, tapi ketika hal-hal seperti itu dipegang, digunakan oleh orang yang angkara murka, tidak bisa mengekang nafsu dan lain sebagainya, yaitu bisa menjadi sumber malapetaka dan sumber kerusakan, sekalipun nilai-nilai spirit yang ada di dalam keris itu sesuatu yang baik. Demikian juga kitab suci, gitu. Kitab suci itu ajarannya baik, mengandung nilai kebaikan. Tetapi di tangan orang yang angkara murka, atas nama ayat, atas nama kitab suci bisa menjadi sumber kerusakan. Yang namanya Ibnu Muljam itu apal Quran. Dan Quran itu di atas keris menurut saya. Itu pun bisa diselewengkan. Sampai bisa dijadikan alat legitimasi dia membunuh Sayyidina Ali. Nah, maka karena keris ini sesuatu hal yang sangat itu tosan aji yang menjadi ageman yang sangat adiluhung dan memuat nilai-nilai mulia, maka pemegangnya juga orang yang harus berhati bersih, berjiwa mulia, berspiritualitas tinggi, sehingga tidak gampang digunakan, diselewengkan untuk berbuat hal-hal yang menyimpang dan menjadi adarwa itu. Maka pemegang keris itu kan biasanya tidak sembarangan, harus dilakukan itu, ada ritual, ada tata cara, persyaratan dan lain sebagainya. Demikian juga pemegang kitab suci, orang yang bisa menggunakan
kitab suci itu tidak semata-mata tahu menggunakannya, tahu peruntukannya, tetapi juga bisa mengendalikan untuk dipergunakan hal yang tepat. Saya selalu bilang begini, Quran itu senjata pamungkas yang paling top dan paling komplit. Ibaratnya jarum pentul sampai dengan bom nuklir, ibarat lo ya, nanti dipelintir sastro menyamakan Quran dengan gudang senjata itu. Enggak menyamakan, tapi mengibaratkan seperti itu. Ini bukan menyamakan, tetapi membuat kias gitu. Kias dengan menyamakan beda. Nah, penggunaan senjata ini satu bisa bermanfaat, bisa bagus, membawa maslahah kalau tahu cara menggunakannya, gitu. Cara menggunakannya, karena pistol misalnya tahu cara menggunakannya, gak ngerti cara gunanya bisa meledak setiap saat, bahayani wong, gitu. Selain tahu cara penggunaannya, juga tahu peruntukannya. Ini untuk apa? Gitu. Karena tidak semua senjata berlaku untuk semua ruang dan waktu dan semua masalah. Gitu. Kalau kadare pengen potong ayam, ya nggak perlu dong kita ambil granat gitu. Kata motong ayam yang nganggu granat ibarat. Ya cukup kita ngambil pisau, harus tahu peruntukannya. Gitu. Dan pisau ini digunakan untuk apa? Harus ada pengendalian diri gitu yang baik supaya tepat penggunaannya. Kalau meskipun tepat penggunaannya, tetapi kalau nggak ada pengendalian yang baik gitu ya, ya digunakan untuk bunuh orang. Memang untuk bunuh orang penggunaan pisau ini, tapi kan bisa untuk potong ayam, misalnya kayak gitu. Nah, inilah yang saya maksud. Setiap dalil itu senjata untuk itu. Salah mengambil tidak cocok dengan peruntukannya, rusak. Contoh konkret apa? Wong kadare pilkada DKI Jakarta aja kok yang diambil Al-Maidah 51. Apa enggak ada ayat yang lain yang lebih cocok dan lebih tepat peruntukannya? Jadi pilkada DKI menggunakan Al-Maidah 51 itu kayak kita mau potong ayam mengambil granat gitu ya. PTE mati sing belah melok mati, keadaan rusak bosah basah dan angel didandani sampai saiki. Jadi bukan salah pisaunya, bukan salah peruntukannya. Bukan salah pisaunya, bukan, tapi salah penggunaan orang yang menggunakan pisau itu tidak sesuai, senjata itu tidak sesuai peruntukannya. Demikian juga keris gitu loh. Nah, itu kira-kira seperti itu Mas. Proses terjadinya distorsi nilai-nilai yang ada di dalam keris itu dalam penerapan dan penggunaan, sehingga nilai yang baik, sesuatu ajaran yang baik tiba-tiba mengalami distorsi menjadi yang adharma ketika digunakan oleh orang yang tidak baik gitu. Itu adalah menurut saya seperti itu. Terus lalu bagaimana kalau saya ringkas pertanyaannya, memainstreamingkan ajaran baik yang ada di keris itulah, kira-kira seperti itu. Ya, dan ini menurut saya tidak hanya di keris, tapi ajaran-ajaran baik leluhur, nilai-nilai baik leluhur, ini supaya bisa dipahami, supaya bisa mata air ini juga bisa dijadikan alat mencuci muka, alat apalah bagi generasi sekarang. Ini menurut saya harus ada apa ya? Revolusi paradigmatik terhadap sistem pengetahuan. Karena yang saya sebutkan tadi, modernitas yang rasional positivistik itu menjadi semacam super kultur, sementara tradisi yang menyimpan berbagai macam nilai spiritualitas ini menjadi apa? Bukan sub sih, tetapi menjadi low culture. Dan posisinya sekarang ini dihadap-hadapkan secara diametral dan konfrontatif gitu. Modern itu paling top, paling maju, paling hebat. Kowe pengen dadi wong sing top, wong sing hebat, wong sing maju, kudu modern. Tinggalkan tradisionalitas gitu. Akhirnya pola hubungan yang kontradiktif diametral ini menyebabkan tradisionalitas yang include di dalamnya ada sistem nilai, sistem pengetahuan, kearifan dan macam-macam, seperti ya bahasa saya mata air ini menjadi tersumbat begitu dalam. Padahal dalam sepengetahuan saya,
orang Barat itu juga menggunakan spiritualitas, persis seperti yang dikatakan oleh Romo Doni itu tadi, gitu. Tapi posisi spiritualitas, ya, adikodrati itu seperti istri atau suami simpanan. Dia disimpan rapet, nggak boleh kelihatan, gitu ya, nggak boleh eksis, tapi dia pakai, dia menyayangi dan menggunakan. Tapi itu disimpan di tempat yang paling rapi, hanya dia dan orang tertentu aja yang tahu, yang bisa menikmati dan bisa menggunakan. Karena kalau dia eksis, gugur seluruh tatanan sistem epistemologi pengetahuan positivistik yang dicekokkan ke kita-kita ini. Bubrah dia. Maka kita suruh meninggalkan itu, gitu ya, dan mengikuti jejak dia dengan standarisasi pengetahuan rasional positif. Oke, itu it's okay, gitu loh. Tapi ini harus kita meyakini itu cuma separuh, gitu loh. Nah, ini maka caranya bagaimana? Satu, dudukkan rasionalitas, spiritualitas, modernitas, dan tradisionalitas secara sejajar dan seimbang. Kemudian bentuk hubungan yang komplementer, bukan konfrontatif. Kalau kita mampu merubah ini paradigma ini bisa menjadi instrumen, baru posisinya sama. Saya selalu guyon itu ya. Akademisi itu cuma separuh. Yang mistik cuma separuh. Yang komplit itu akademistik. Akademi dan mistik. Sehingga mampu mengintegrasikan dan mampu menghidupkan keduanya ini secara diametral dan komplementer gitu. Nah, ini baru bisa. Sehingga apa yang ada di keris, apa yang ada di macam, itu bisa dieksplorasi karena itu ada metodologinya. Gitu. Metodologi spiritual itu ada untuk buktinya itu bisa diajarkan kok, bisa diwariskan. Gitu. Saya pernah mempresentasikan ini di depan Profesor Lippi dan di challenge waktu itu. Pertanyaannya begini, Mas Astro, bagaimana memverifikasi spiritualitas ini benar apa tidak? Sesuai apa tidak? Alat verifikasinya apa? Metodologinya bagaimana? Waktu itu seorang profesor politik yang tanya, nggak saya sebutkan namanya. Kemudian saya balik, Prof, sampean kan profesor, intelektual, top akademisi gitu. Kalau hari ini ada orang bawa radio rusak, sampean suruh dandani iso ora? Ya nggak bisa, saya kan ahli politik. Itu harus ahli radio. Saya jawab, ya sama. Yang mengerti bisa memverifikasi, tahu metodologi terhadap ya ahli spiritual. Itu yang dia ngerti metodologinya, ngerti bisa memverifikasi apa tidak seseorang ini bisa masuk menjadi ahli spiritual. Itu ya dia yang punya alat ukurnya, punya metodologi ngukurnya dan lain sebagainya. Persis ahli kedokteran ketika menerima mahasiswa baru, ada standarifikasi, kualifikasi dan lain sebagainya, sama kok gitu. Cuma beda ruangan saja gitu. Misalnya seperti itu. Ini yang pertama. Nah, jadi harus ada perubahan radikal terhadap kerangka paradigmatik dalam pengetahuan itu. Makanya kalau di Jawa itu kan dibedakan antara ilmu, ngilmu, kawruh gitu. Kalau di Arab itu adalah taklim, tarbiyah, takdib misalnya. Itu nanti dibahas lain kali lah. Jadi kalau ingin untuk memainstreamingkan supaya anak-anak muda tahu yang seperti ini dan lain sebagainya, ya kita harus melakukan perubahan paradigmatik pengetahuan secara radikal itu yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga yang terkait dengan apakah makna-makna keris atau simbolisasi keris di beberapa daerah yang ada di luar Jawa itu sama. Saya pikir sama, cuma dengan istilahnya yang berbeda. Bahkan hampir semua senjata tradisional itu memang merepresentasikan kosmologi di daerah-daerah masing-masing gitu ya. Dengan konstruksi kosmologinya masing-masing. Misalnya kayak misalnya kujang di Sunda, rencong di Aceh, dan badik di Kalimantan itu di Banjar misalnya. Itu termasuk keris di beberapa daerah. Kalau kita misalnya keris, karena keris juga tadi disebutkan Romo Deni ada yang di Bali dan lain sebagainya. Sebab sejarah
keris ini kalau kita lacak lebih jauh ya, itu kan sudah ada sejak abad ke-8 ke-9, itu dibuktikan dengan lukisan yang ada di Candi Borobudur itu. Itu sudah Candi Prambanan abad 9 itu juga sudah menunjukkan adanya bentuk keris gitu ya. Kemudian di Candi Cetro itu abad 15 itu menunjukkan itu. Dan dilihat dari peradaban ini atau indikasi-indikasi ini, kalau itu di Jawa di Borobudur ada abad ke-9, abad 7, itu berarti karena Borobudur itu turutannya sampai Bala Putra Dewa ke Sriwijaya, berarti di sana ada keris. Dan menurut saya setiap keris meskipun di beberapa daerah itu tetap mencerminkan kosmologi. Di daerah mana ada kesamaan di beberapa daerah itu terkait dengan kosmologi yang terkait dengan spiritualitas dan rasionalitas itu. Gitu. Terus yang ketiga, yang iki rada angel iki gitu. Iki kaya ujian skripsi iki malah suwe-suwe tentang panenteisme dan panteisme. Menurut saya tidak harus dijustifikasi mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Atau diintegrasikan atau dijembatani. Menurut saya secara pribadi kok tidak perlu. Itu perlu dijembatani apa tidak. Karena pemikiran-pemikiran filosofis seperti ini itu bukan salah benarnya yang yang diperlukan, tetapi tepat apa tidak tepat, cocok apa tidak cocok dalam suatu komunitas, dalam suatu konstruksi orang yang kalau itu diyakini dia punya keyakinan yang panenteisme ya itu yang dia anggap benar, atau dia punya keyakinan panteisme ya yaitu menganggap dia yang benar gitu. Dan dalam konstruksi hal seperti ini itu kok saya lebih tepat cocok apa tidak cocok, apakah perlu dijembatani? Menurut saya ya enggak perlu dijembatani gitu. Biarkan dia hidup masing-masing dengan argumennya, dengan konstruksi pikirannya masing-masing gitu. Itu kalau menurut saya, karena ini persoalan konstruksi pemahaman. Dan kalau ini kalau dalam pengertian dijembatani untuk tidak menimbulkan konflik, karena di Jawa sendiri ini juga menimbulkan konflik tentang panteisme ini, misalnya paham wihdatul wujud itu misalnya. Paham wihdatul wujud yang dianut oleh Syaikh Jenar dan di Islam di Nusantara ini ya, dan sama di Aceh itu Hamzah Fansuri misalnya, yang itu kan punya keyakinan bahwa alam semesta ini ya pancaran dari yang maha kuasa, sehingga sebetulnya menyatu, karena wujudnya alam, keberadaan manusia ini sebetulnya ya manifestasi tajallinya Tuhan gitu. Tajallinya Tuhan itu dia menjadi bagian dari ini panteisme kan berarti gitu. Tajallinya Tuhan yang itu kemudian digeruduk rame-rame oleh Wali Songo yang menimbulkan konflik, atau digeruduk oleh Nuruddin Araniri sampai dipersekusi itu Hamzah Fansuri dengan keyakinannya itu, karena keduanya yang Wali Songo dan Hamzah Fansuri ini menggunakan panenteisme gitu ya, yang mendudukan Allah, Tuhan berada di atas alam gitu ya. Nah, maka pengertian menjembatani di sini menurut saya bukan menyatukan atau mengintegrasikan dua paham ini. Jembatan yang dimaksud, yang saya maksudkan di sini pengertiannya adalah suatu konsep untuk bisa saling memahami antara keduanya, untuk tidak menimbulkan konflik dan konfrontasi, untuk meniadakan antara satu dan lainnya. Nah, kalau jembatan dalam pengertian itu saya setuju gitu. Tapi kalau dalam pengertian membangun konsep yang bisa mengintegrasikan ini kok menurut saya susah. Tetapi kalau jembatan yang dimaksud ini adalah untuk bisa memahami masing-masing pihak yang panteisme, memahami cara pikir panenteisme, yang panenteisme memahami panteisme, sehingga tidak terjadi konflik dan konfrontasi yang meniadakan antara satu dan lainnya.
Kalau jembatan dalam pengertian ini saya setuju. Gimana caranya? Ya menurut saya itu tadi wisdom, penciptaan wisdom dan pengertian, kesaling pengertian antara satu dengan yang lainnya gitu. Saya kira itu jawaban saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Kiai Sastro. Mas Doni. Matur nuwun. Terima kasih sudah secara lengkap diuraikan oleh Kiai Sastro Ngatawi sebenarnya. Jadi saya agak bingung ini tapi karena sebenarnya sudah lengkap sekali. Jadi tadi Mas Yuyun ya, yang esoteri, Mas Yuyun yang ini ya, yang mana-mana di luar Jawa. Bagaimana esoteri bisa di milenial nih? Tadi sebenarnya saya sudah singgung ada kartun Kung Fu Panda misalnya, lalu Avatar Aang, lalu bahkan Lord of the Ring misalnya itu, lalu Mutant X-Men dan superhero lain itu kan sebenarnya juga bagaimana kearifan sisi spiritual, sisi moral, sisi yang tidak bisa difahami dengan logika sehari-hari tapi bisa diangkat dan bisa menjadi pedoman karena dalam psikologi khususnya untuk anak muda ya, kaum muda bahkan dari usia kanak-kanak itu seyogianya idealnya memiliki idola, memiliki gambaran patron yang untuk ditiru. Nah, sebenarnya bisa. Nah, tapi kenapa di kita malah tidak bisa? Di sini kok malah yang terjadi mata air milik pribadi malah dikeruh-keruhkan. Lalu malah nyirami pohon tetangga. Pohonnya sendiri akarnya nggak disiram. Nanti kalau pohonnya tumbang bagaimana? Yang tambah subur pohon-pohon lain. Bukannya menyirami akar sendiri, menyumbat-nyumbat mata air sendiri. Bagaimana kita mau katakan esoterik kalau ada gerakan yang masif baik dari sisi kanan puritan maupun sisi kiri yang sok modernis tadi itu untuk menolak hal-hal spiritual. Jadi kita mau menggerakkan tapi ada gerakan yang masif dengan dana yang besar, bahkan sudah menyusup juga di kalangan budaya ya. Nah, ini untuk catatan buat Mas Unggul dan kawan-kawan. Sudah menyusup, sudah masuk bahwasanya budaya atau khususnya pusok-pusok tidak usah dibahas wilayah spiritualnya karena musyrik dan lain-lain bla bla. Jadi bagaimana kita mengangkat tentang sisi esoterik kalau begitu TSM ya, terstruktur, sistematik dan masif tentang gerakan untuk menutup ini, untuk menjauhkan kita dari kekayaan kita yang sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Kiai Sastro Ngatawi, mereka menyimpan itu sebagai istri tercantik mereka yang orang tidak boleh tahu. Ya tadi saya sudah menyampaikan juga, penelitian naskah-naskah kuno itu mereka biayai, tapi hasilnya mereka simpan. Dan untuk kita malah disuruh tidak boleh ngurusin begitu, suruh benci. Nah ini kan harus kita pertanyakan, kenapa mereka getol mendalami, tapi seakan-akan mereka menyuruh kita benci dengan itu. Baik dari sisi kiri tadi itu yang sok modern dan lain-lain. Kalau sisi kanan pemerintahan, saya tengok di atas setiap ada agenda sama. Walaupun kerucutnya di bawah seakan-akan gelut, di atas setiap ada agenda sama. Di Syria yo agendanya sama. Ini sama. Jadi kita perlu memahami itu ya, geopolitik, tidak mudah menjadi pion, dan tidak mudah didistract ya dengan tipu-tipu daya mereka itu untuk menggiring-giring kita memusuhi kekayaan spiritual kita, esoteri kita. Sepertinya itu bisa ketika saya ambil contoh misalnya Jepang. Jepang itu kalah perang ya ketiban bom atom 2 biji. Lalu pasca itu Jepang yang sangat ya dinastinya satu lurus ya. Walaupun sebenarnya modernitas Barat sudah masuk zaman Meiji, bahkan Hirohito sendiri ketika perang juga menggunakan teknologi modern Barat. Jadi pasca bom itu dijatuhkan, lalu Jepang kalah, lalu mengirimkan mahasiswanya, teknisinya dalam untuk belajar ke Barat. Praktis dari tahun 45 hingga tahun 70-an itu sangat Barat. Bahkan hingga sampai gambar kartunya saja niru Marvel dan DC kasarannya. Sehingga ada tokoh-tokoh yang masih aware dengan mata air tersebut, yang masih aware dengan
kekhasan Jepang, dengan spiritualitas Jepang, dengan harga diri kejepangan yang sebenarnya kaya. Ya, ada seorang keturunan samurai namanya Yukio Mishima, itu pun nama pena sebenarnya. Masih mempunyai rumah warisan kayak kalau di kita dalam joglo gitu ya. Jepang itu punya kastil begitu. Punya dojo, punya murid-murid ngajarkan kendo dan ilmu katana itu. Lah membuat naskah novel seperti kisah sejarah tapi fiksi. Itu 3 novel besar tebal-tebal, itu trilogi ya. Nah, launchingnya itu tanda kutip agak unik, yaitu kudeta lucu-lucuan. Datang ke Departemen Pertahanan Jepang dengan murid-muridnya, melumpuhkan penjaga, pengawal, tapi tidak ada pembunuhannya, hanya dilumpuhkan. Lalu mengundang pers, baik media cetak, media televisi, radio, dan lain-lain. Nah, ketika sudah launching naskah novelnya itu, lalu harakiri, Yukio Mishima harakiri, mengambil tanto, pisau pendek, menyobek perutnya, mengeluarkan ususnya. Harakiri. Dan memang ada tradisi pasca shogun siapa saya lupa, untuk orang harakiri dibantu biar lekas matinya. Jadi ada muridnya yang memenggal kepalanya. Karena ketika harakiri di awal-awal ya tidak ada yang bantu, matinya lama sakit. Lalu gegerlah Jepang ketika Yukio Mishima kepalanya itu diarak, nangis. Orang ya kita bisa bayangkan kalau kita hadir di itu dan kita sebagai orang Jepang. Dan beliau menjadi martir budaya. Akhirnya pemerintah Jepang, semua masyarakatnya sadar kita terlalu keterlanjuran ikut Barat, menghilangkan identitas Jepang, spiritualitas Jepang, dan akhirnya muncul kesadaran dan juga diundang-undangkan untuk baik perusahaan negeri maupun swasta untuk menyediakan CSR untuk mengangkat sejarah dan budaya Jepang. Sehingga muncul tadinya komik-komik itu sangat DC, sangat Marvel, lalu muncul anime, manga yang tentunya berbeda dengan lukisan Jepang klasik yang matanya tetap digambar sipit. Dalam anime dan manga ini matanya lalu jadi besar-besar gitu. Seperti impiannya orang Jepang punya mata. Lalu muncul Voltus, Go Sigma, Go Shogun, Google Five, Sariban, Gaban, termasuk Kamen Rider. Yang mana inspirasinya dari tokoh-tokoh samurai. Outfit seragam baju-baju superhero mereka itu dari baju-baju samurai. Helmnya, baju zirahnya. Lalu musuh-musuh monsternya termasuk Ultraman itu diambil dari Oni. Oni itu mitos-mitos demit-demit ya, siluman-siluman yang asli Jepang. Nah, di sini muncul tren budaya Jepang yang sangat khas dan menjadi kebanggaan orang Jepang. Nah, malah di Indonesia banyak sekali pengikut itu ya, muncul wibu-wibu segala. Saya yakin orang Jepang kalau tahu Indonesia, banyak orang Indonesia sangat cinta Jepang, mungkin juga sedih karena bukan ini yang dimaui Yukio Mishima ketika menjadi martir. Nah, ketika negara-negara lain bisa, kok kita malah jadi pion dari pihak-pihak yang ingin mematikan kesadaran spiritual kita, kesadaran kita kembali ke akar, ke mata air. Ya boro-boro kita ngikuti Jepang, atau Jepangnya sudah ada seorang martir bernama Yukio Mishima. Boro-boro kita bisa memproduksi untuk mengangkat sisi yoni kita, sisi esoterik kita. Sedangkan kita malah banyak yang ikhlas menjadi pion, di brainwash menjadi zombie ala mereka yang memusuhi spiritualitas kita sendiri, memusuhi kekayaan kita sendiri gitu atas nama puritansi yang sebenarnya kalau kita kupas dari sisi agama juga itu tidak ada dasarnya. Nah, lalu yang berikutnya Mas Yuyun, apakah di luar Jawa ini kan Mas Unggul nih? Apakah di luar Jawa? Tentunya iya. Kata saya ungkapkan, misalnya kisah yang di Serat Pakem Pedalangan tentang telur itu ya. Ternyata di Toba juga ada kisah telur, di daerah lain Nusantara juga ada kisah telur. Sama-sama konsepnya 3. Jadi sebenarnya memang kita adalah saudara besar Austronesia yang dari Hawaii, Madagaskar, Okinawa, Formosa, Taiwan, Filipina itu kita adegan ribuan, termasuk kisah Joko Tarub, Widodari Pitu Selendang di Colong Siji itu ternyata di mana-mana tempat ada yang masih satu tanda kutip terah Austronesia dengan kita. Jadi saya kurang mendalami ya bagaimana misalnya keris Melayu dengan kosmogoninya, kosmologinya. Lalu bagaimana keris Pelembang, saya kurang mendalami, tapi kira-kira pasti
sama. Bahkan saya sedikit kagum misalnya dengan konsep bahwasanya kosmologi ini yang menghadirkan manusia. Seperti di kisah Pantu Panggelaran, lalu kisah penciptaan Adam dan Manu, lalu di Pantu Panggelaran itu manusia ditanamkan ya di Pulau Jawa, ditaken oleh Betara Brahma begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan keris yang dipahami saudara-saudara kita di Malaysia. Mereka ada pria bahasa, tak berkeris gitu ya, maka tak berbangsa. Tidak memiliki keris, maka tidak bisa mengaku bangsa. Misalnya ada orang ngaku, saya orang Kelantan. Akan ditanya, mana bukti keris datukmu, kakekmu dari Kelantan? Kalau tidak bisa buktikan, kamu tidak bisa ngaku orang Kelantan. Kamu nggak bisa ngaku bahwasanya kamu terlahir di bangsa kerajaan Kelantan, yang nanti ujung-ujungnya ke leluhur, ya nanti nyambung ke manusia yang pertama turun. Nah ini menarik, bagaimana kita tahu sebenarnya Malaysia ini Islamnya nggak kurang fanatik. Karena Melayu itu harus Islam ya. Melayu di Semenanjung ya di Malaysia. Tapi bagaimana mereka memuliakan Kristen bahkan sebagai syarat untuk bisa mengaku sebagai bagian dari negara-negara bagian di Malaysia tersebut. Saya orang Sabah gitu, saya orang Sarawak, tapi tidak bisa menunjukkan keris bapaknya, kakeknya, buyutnya. Kalau pun menunjukkan, wah ini bukan keris Sabah, ini keris Bugis, leluhurmu dari Bugis, itu bisa begitu. Jadi hal itu sangat kuat di Malaysia misalnya. Itu terkait dengan kesejarahan dan asal mula manusia, asal mula leluhur itu nyambung juga ke kosmogoni dan kosmologi. Mungkin karena keterbatasan saya tidak terlalu mendalami mitos-mitos dan kosmogoni dan kosmologi di luar yang saya pelajari. Mungkin lalu yang tadi yang sudah dibahas dengan lengkap sebenarnya oleh guru kita Kiai Sastro Ngatawi tentang panteisme, pertikaian antara Nuruddin Araniri, Amsah Pansuri, lalu Syekh Jenar dengan sidang wali yang lain. Sebenarnya kalau saya kok ya itu keris itu tidak usah dimaknai pakai coro-coro luar. Itu cukup kita maknai dengan cara kita sendiri. Untuk keris itu milik kita, hanya ada di kita. Dan kita sudah bisa jabarkan tadi keris dari mana, desainnya bagaimana. Dari tadinya fungsional profan kemudian menjadi sacred dan pusaka bagaimana. Lalu disematkan dengan ricikan-ricikan itu sangat pribadi kita. Orang lain mau sinau monggo. Tapi jangan paksakan keris. Lalu seperti mainan anak TK, kita waktu kecil ya, kayu segitiga harus masuk ke lubang segitiga. Tidak perlu seperti itu. Kita punya universe sendiri, kita punya semesta sendiri. Ya itu ya inilah kalau kita bicara kosmologi atau yang lebih lokalnya, kita punya kosmogoni sendiri. Tidak perlu kita harus seakan-akan kalau belum dapat cap dari kajian-kajian yang juga muncul di sana, di tanah-tanah sana itu ya sesuai dengan kondisi masyarakat di sana. Misalnya seorang Karl Marx misalnya. Kalau Karl Marx itu lahir di Jogja, mungkin tidak akan menuliskan Das Kapital. Ya cukup begitu saja kalau saya. Mungkin nulisnya yang lain. Ya, mungkin cukup begitu dari saya sementara itu, Mas Unggul sementara ini. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Doni. Ada satu pertanyaan dari chat yang perlu saya bacakan dari Mas Dosen. Itu untuk dua narasumber. Yang pertama untuk Kiai Sastro mengenai masalah buku keris itu atau kemudian penjodohan dapur keris tertentu dengan tanggal lahir tertentu sebagai pengingat kekurangan seseorang atau seperti apa soal buku keris ini? Pertanyaan untuk Kiai Sastro. Kemudian yang kedua kepada Romo Doni, soal makna keris yang mana yang bisa dijadikan patokan atas satu ricikan keris yang benar, ini pada Romo Doni. Dan saya langsung sambut ada Mas Danang yang sudah raise hand. Monggo silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang sama-sama kita hormati Kiai Sastro Al-Ngatawi, Romo Doni, Kanjeng Romo Tony Yunus. Izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami agak terkejut juga karena kegiatan ini ternyata meluas. Yang pertama tadinya dari komunitas keris Indonesia menjadi komunitas cinta budaya, ini luar biasa sekali. Dan secara pribadi kami sangat mengapresiasi lah ya, karena kami generasi muda sangat perlu
acara-acara semacam ini untuk diperluas untuk memperdalam khasanah budaya Nusantara. Tadi simpel sekali Mas Unggul, kaitannya dengan beberapa pernyataan dari Romo Doni yang akhirnya saya pribadi pun menebak-nebak teman Mas Unggul. Nah, mungkin ke depan usul ya kalau kaitannya bagaimana kalau diskusi ini juga disertakan dari sisi puritanisme yang akhirnya memperkaya khasanah budaya Nusantara, baik dari sisi budaya itu sendiri yang diperdalam maupun dari pendapat lain yang tadi sempat disinggung oleh Romo Doni, kaitannya supaya pendapat ini bisa kita jadikan dasar atau garis lurus yang akhirnya memperkaya juga pemahaman kami yang generasi muda mau ambil yang mana nih, kita menentukan sikap yang mana sehingga posisi dari budaya ini menjadi lebih mantap di kami yang selaku generasi muda, generasi milenial yang saya sendiri menyebutnya sebagai milenial berkeris. Mungkin itu Mas Unggul, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Danang dan saya kira usulannya jelas ya. Jadi agar berimbang atau kemudian ada perspektif lain dalam konteks ini, ngundang diskusi dari misalnya tokoh-tokoh yang kemudian disebut oleh Romo Doni misalnya. Oke, gitu Mas Danang. Saya boleh berkomentar? Baik. Terima kasih. Ada 2 penanya lagi yang sudah raise hand. Monggo silakan Mas Arif Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sangat menarik sekali. Satu pertanyaan kepada Yai Zasro Ngatawi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanggaan bisa bertemu panjenengan. Babakan atau masalah Kodam dan Yoni itu, jadi kalau kita menyampaikan kepada masyarakat umum itu pasti pertanyaan yang paling pertama ditanyakan itu apakah keris itu ada hodamnya, seperti itu. Nah, tantangannya memang tadi seperti panjenengan sampaikan itu baik dari kalangan agamis maupun dari kalangan modernis. Nah, mungkin munculnya satu gerakan dalam dunia perkerisan yang sedikit mungkin melarang adanya pembahasan tentang yoni itu karena pemahaman masyarakatnya masih berkisar bahwa keris ini ada kodamnya yang berwujud jin mungkin, dan sehingga itu bisa melancarkan segala sesuatu keinginan dari sang pemiliknya. Nah, padahal aslinya mungkin tidak seperti itu. Satu pertanyaan dari saya, bagaimanakah cara menjelaskan kepada kaum agamis khususnya itu agar persepsi antara yoni dengan hodam ini terpisahkan sehingga mereka bisa menerima konsep dari keris ini yang dalam penjelasannya itu kita cukup singkat dan bisa dikatakan majleb gitu ya. Dan bagaimana korelasinya dengan syariat agama Islam yang sebagian besar kita anut, sehingga beliau bisa menerima konsep itu dan tidak tidak menyerang dalam tanda kutip bahwa keris ini adalah benda yang berhodam, hodam itu lekat dengan kemusyrikan dan sebagainya, sehingga di akhir penjelasan itu kita bisa bilang seperti yang dingendikake Bapak guru kita, gitu aja kok repot gitu loh. Maksudnya penjelasannya biar singkat, efektif, tetapi bisa diterima. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak Baskoro Setiaputro, silakan. Ya, matur nuwun Pak Unggul yang saya hormati, narasumber dan peserta diskusi, Sugeng Dalu. Pertanyaan saya mungkin agak mirip dengan pertanyaannya Mas Arif. Jadi apa sih menurut Kiai Sastro dan Romo Doni yang dimaksud dengan yoni Mbak dari keris?
Terus ingkang kedua, bagaimana sebuah keris itu bisa memiliki yoni? Apakah kemudian dari komposisi bahan pembuatnya atau kemudian dari proses pembuatannya? Mekaten Pak Unggul, matur nuwun sugeng dalu. Matur nuwun, pertanyaannya ringkas. Jadi pertanyaan dari Mas Arief Panji tadi soal bagaimana menjelaskan tuah atau yoni kepada kalangan ulama, dan disambung dengan pertanyaannya Mas Baskoro itu soal apa yang dimaksud dengan yoni keris. Monggo Kiai Sastro dan Romo Doni untuk menjawab. Monggo Kiai. Romo Doni riyen apa kula niki? Romo Doni. Oh Kiai, monggo jenengan riyen. Wah, saya gayeng saya wengi ya. Kula tak dukung ngeman. Soal wuku dalam keris ya. Sebenarnya wuku itu kan kalau dari epos Prabu Watugunung gitu ya kan, kisahnya dia punya 2 orang istri, 27 anak ya. Kemudian dari situ kalau bahasa saya sih beliau berijtihad dengan mengerahkan daya pikir dan daya spiritualitas beliau gitu ya, sehingga melahirkan suatu sistem perhitungan gitu yang disebut dengan wuku itu gitu, yang mencoba bukan mencoba sih, wong sudah ada gitu ya, mensistematisir dengan perhitungan angka-angka yang kemudian disebut wuku. Nah, pertanyaannya di sini itu apakah untuk menunjukkan kelemahan orang atau apa? Menurut saya kok bukan menunjukkan kelemahan orang. Tetapi ini seperti hanya gini loh. Ketika ini kan menurut saya juga beliau Watugunung ini juga melakukan riset sebetulnya. Melakukan riset, pengamatan, kemudian melakukan verifikasi, terus menghitung dan lain sebagainya sampai lahir suatu sistem yang disebut dengan wuku itu. Gitu ya, sama sih sebetulnya kalau orang modern misalnya Weber melakukan metodologi penelitian yang disebut dengan Verstehen gitu ya, dan melihat gejala alam, fenomena alam, cuma yang di sana hanya menggunakan akalnya saja, tapi Watugunung menggunakan tidak akal tapi spiritual, kemudian disistematisir gitu. Jadi itu menjadi warning atau menjadi acuan, seperti halnya ketika sampean kalau keluar membawa handphone lah kira-kira. Handphone itu kan isinya kode-kode, angka dan lain sebagainya, yang kemudian di handphone itu ada Google, ada macam, akhirnya menjadi petunjuk ketika sampean jalan, atau peramal cuaca misalnya dengan mengamati fenomena alam, ngitung kepadatan awan, proses kondensasi awan dan lain sebagainya, yang akhirnya itu menjadi semacam pengingat atau guidance ke depannya kira-kira seperti apa. Sama yang dilakukan Watugunung ya, yang itu kemudian dimanifestasikan ke dalam keris dengan segala model bentuknya yang dihitung dengan hari kelahiran orang gitu. Oh, kalau lahir hari ini, weton ini, pasaran ini kerisnya ini dalam perhitungan wuku perkerisan itu. Menurut saya kok nggak ada bedanya, metodologinya sama gitu. Terus kemudian sistem kategorisasinya juga sama, cuma wilayahnya yang berbeda. Kalau ini wilayah spiritual, ini murni rasional. Bahkan Watugunung ketika merumuskan wuku itu lebih komplit karena tidak semata-mata menggunakan rasionalitas, tetapi juga energi dan potensi spiritualitas. Maka dengan pola pikir yang sama, pertanyaan saya, apakah ketika orang itu menggunakan handphone itu sebagai pengingat kepada kekurangan dia gitu, atau ketika menggunakan acuan BMKG untuk melihat cuaca dengan perhitungan-perhitungan yang dia bikin itu menunjukkan kekurangan seseorang, ya bisa juga
gitu loh, bahwa ini menjadi warning Anda itu punya keterbatasan secara indrawi sehingga perlu alat bantu teknologi untuk mengantisipasi keadaan ke depan, mau hujan, mau panas, mau macam-macam itu. Nah, sehingga Anda memerlukan perangkat yang lain untuk mengantisipasi itu. Sama ketika orang pegang keris dicocokin, kowe cocoke lahirmu dino iki, rangkepanmu ini, maka cocoknya nganggo keris iki supaya nanti lebih klop, lebih sesuai dengan mempengaruhi perilaku, jalan hidup dan lain sebagainya. Itu menurut saya bukan sirik gitu. Bedanya apa sih sampean percaya karo BMKG dengan percaya karo keris itu? Kan nggak ada. Gitu. Cuma selagi kepercayaan Anda itu tidak menggoyahkan kepada kekuasaan Allah, yang nggak musyrik. Kok sekarang percaya karo keris dibilang musyrik, tapi percaya karo BMKG nggak musyrik. Itu kan logika yang lucu menurut saya itu. Sama dengan ketika Anda was-was nggak bawa keris. Gitu. Waduh, ini agemanku ora kegowo iki. Aku jangan-jangan ono celoko. Sama dengan Anda was-was ketika ATM Anda ketinggalan. Waduh, ATM-ku karira, iki terus aku blonjo piye anu piye. Ya kan sama. Kok kalau was-was ketinggalan ATM nggak dibilang musyrik, tapi was-was ketinggalan keris dibilang musyrik. Nah, misalnya kayak gitu itu, Mas. Jadi menurut saya itu ya sesuatu hal yang apa ya, yang logika yang nggak nyambung lah gitu loh. Karena musyrik itu ukurannya dengan keyakinan terhadap Tuhan sebagai yang maha kuasa. Nggak bisa diukur hanya gara-gara percaya keris. Lah aku percaya karo Ramadhani ya dihukumi musyrik nak ngono jare. Percaya ki nang Gusti Allah, aja percaya karo Ramadhani gitu. Ah gendeng kabeh lah anak ngono dadine gitu. Jadi misalnya kayak gitu itu yang terkait dengan wuku dan kaitannya dengan kekurangan, pengingat kekurangan. Ya kalau dimaknai pengingat juga bisa, bahwa kita itu serba kekurangan, maka kita perlu alat bantu yang berupa keris yang harus dicocokkan dengan wuku kelahiran itu. Saya kok menganalogikan seperti itu gitu. Nah, kemudian untuk usulan generasi milenial, saya sangat setuju, Mas. Itu nanti tugas Mas Yunus sama Mas Pandu itu ke depan supaya, dan saya setuju dengan Romo Doni. Di samping ada kerangka perubahan paradigmatik seperti yang saya katakan, kita juga perlu menciptakan kreativitas yang bisa mengeksplorasi dimensi esoterik dari keris atau spiritualitas ini dengan bahasa cara pikir yang gampang diterima anak-anak sekarang, entah melalui film, animasi, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai titik awal sebelum berubah kerangka paradigmatiknya, itu ditampilkan dalam bahasa audiovisual yang menarik, yang wow, yang membuat anak muda menjadi oh tiba ada gini toh, ternyata ada gini. Nah, baru nanti berikutnya penjelasan tentang perubahan pola pikir dan kerangka paradigmatiknya itu. Kalau kata Nabi ya khotibun nas ala qadri uqulihim. Berilah penjelasan manusia itu sesuai dengan kemampuan dan daya pikir dia gitu. Nah, maka perangkat-perangkat seperti animasi, film, meme dan lain sebagainya itu diperlukan untuk bukan memainstreamingkan ya, tetapi menunjukkan dimensi-dimensi esoteris dari keris dan beberapa warisan-warisan leluhur yang lainnya. Terus yang kedua, apa sih pengertian yoni itu? Apakah semua keris itu mengandung yoni gitu atau lain? Menurut saya ATM itu hanya dari plastik atau mika atau apapun namanya. Tidak semua mika yang dibentuk segi empat seperti itu bisa digunakan untuk narik uang. Harus diisi dulu itu. Dengan apa? Hukum-hukum teknologi sampai dia bisa menjadi ATM. Gitu. Keris juga demikian. Gitu ya. Keris itu tidak semua keris juga memiliki yoni dan lain sebagainya. Keris yang memiliki yoni itu yang sudah diisi dengan ritual, tata cara, metodologi tertentu mulai dari cara pembuatannya, mekanisme saat membuat, prasyarat-prasyarat, unsur-unsur yang digunakan sampai dia punya yoni. Seperti hanya kartu ATM itu segi 4.
terus kemudian podo-podo mikane nek ora diisi karo perangkat apa magnetik dan lain sebagainya yo ora iso dadi ATM. Jadi kira-kira seperti itu. Demikian juga keris gitu ya. Harus diisi dari segi prosedur penciptaannya yo diriadoi, yo ditoponi, yo diposoni saat membuat sehingga nanti keris yang wujud fisiknya seperti itu bisa menciptakan suatu daya spiritual menjadi yang disebut dengan khodam itu gitu loh. Sama wilayah tekniknya ngisi ATM, kodamnya ATM itu kira-kira kalau saya boleh menyebut kodam itu kan perangkat teknologi dengan segala seluk-beluk dan mekanisme dan hukum-hukum yang berlaku di teknologi itu. Sama, keris memiliki khodam. Ya, kalau boleh saya mengatakan, ya ATM pun juga harus punya khodam. Cuma khodamnya ATM itu adalah hukum-hukum teknologi. Gitu. Ya keris yang merupakan bagian dari unsur spiritual, itu khodamnya ya khodam spiritual itu. Dan itu hal yang biasa di Islam pun mengenal hal-hal seperti itu, dan khodam itu bisa dikendalikan, ya. Kayak misalnya Nabi Sulaiman misalnya, ketika dia memindah istana Ratu Bilqis itu, kemudian itu kan bagian dari khodam, artinya bisa. Islam juga memperbolehkan itu karena manusia sebagai makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan, dia jangan sampai dikendalikan oleh makhluk lain, maka makhluk lain itu justru dikendalikan oleh manusia sehingga bisa dimintai tolong untuk menjadi khodamnya keris dan lain sebagainya. Ini untuk pertanyaan yang kedua, yang bagaimana sih menjelaskan kepada ulama-ulama yang sering menyebutkan khodam itu musyrik dan lain sebagainya. Itu apa sih bedanya saya minta tolong kepada Romodoni dengan saya minta tolong kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, gitu ya. Selagi itu kita tidak meyakini bahwa dia yang maha kuasa. Jadi ketika saya minta tolong kepada Romodoni kan bukan berarti kemudian saya menisbikan kekuasaan Allah. Justru Romodoni bisa menjadi perantara kekuasaan Allah untuk nolong saya. Gitu. Hanya prosedurnya seperti itu. Karena Allah juga nulung orang itu ada yang pakai sebab, ada yang tidak pakai sebab. Suka-suka dia dong, kita nggak bisa mendikte. Itu misalnya kayak gitu. Nah, itu penjelasan kepada para ulama-ulama yang terkait dengan persoalan teologi itu. Kok kabeh wong anggere njaluk tulung dikira musyrik gitu. Lah yo kacau no, akhirnya ora iso urip no, aku njaluk tulung langsung nang Gusti Allah ya urung iso. Makomku durung tekane. Maka makomku ini makom saya ini masih makom kasbi, belum makom tajriti. Kalau makom tajriti aku iso langsung sadet saknyet njaluk tulung nang Gusti Allah iso langsung diijabah. Lah nek masih makom kasbi, kasbi itu makomnya orang harus berusaha, berikhtiar. Ya njaluk tulungku ning Romodoni, ning Pak Yunus, ning gone sapa-sapa sing itu. Dan itu posisinya sama ketika saya minta tolong kepada makhluk Allah yang lain yang kebetulan menjadi kodamnya yang ada di keris itu. Sama ketika aku njaluk tulung ning ATM supaya duitku iso ditokne ning kono kuwi dengan perangkat teknologi. Dan itu enggak melanggar syariat gitu. Nek situ sampean hukumi syariat haram, musyrik, engko aku njukuk duit ning ATM ya musyrik, kok kenapa enggak njukuk duit njaluk tulung Gusti Allah kok njaluk tulung ATM. Mana logikanya kayak begitu nanti. Jadi karena juga ada hukum-hukum wa ja'alna likulli syai'in sababa, Allah menjadikan sesuatu nulung orang itu juga pakai perantara, pakai sebab gitu. Jadi itu untuk menjelaskan orang-orang yang alergi terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain gitu ya, yang kebetulan tidak kelihatan gitu. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Kiai Sastro, monggo Romodoni. Iya, matur nuwun Mas Unggul. Matur nuwun Kiai Sastro sudah lengkap sekali sebenarnya. Saya bagian ngegong-ngegongnya aja. Kalau gamelan gending tuh sudah mau selesai saya gonggongi saja. Jadi pertama tadi saya mau mengomentari Mas Danang.
Langsung saja, bagaimana bisa kita diskusi keris ngundang Puritan? Puritan itu yang mengeruhkan air kita. Mau yang terang-terangan maupun yang nyusup lalu pelan-pelan menyuruh kita menjauhi spiritual. Mereka yang terang-terang beragenda agar kita menjauhi spiritual kita, agar kita menjauhi hal-hal kekayaan kita itu. Dia harus urusin kulitnya saja. Ya nek kulitnya saja, nek durian yang mau ngentok erine toh. Mengko enaknya durian itu di dalam. Jadi terus terang ya sama saja dengan kita berunding dengan penjajah. Mereka alus keblok alus begitu ya. Ya Pangeran Diponegoro tertipu diajak berunding karena memang penjajah. Jadi malah Kiai Somudin ngendika ngutip dari dalil kitab kepada orang yang jelas-jelas ada agenda, ya kita wajib suzon malah. Kita tidak boleh berhusnuzon dengan mereka yang memang kita tahu sudah terbukti mereka ada agenda, apalagi Puritan. Ini kan menjauhkan kita dari sunatullah, bahwasanya setiap materi ada energinya, ada sisi spiritual, di setiap jasad ada ruhnya, di setiap hal yang lahir ada batinnya. Lalu kita disuruh menjauhi batinnya tadi separuh cemplang. Lalu bagaimana kita harus mengajak mereka diskusi, yang ngerti keris kita, mereka malah mau menjauhkan kita dari makan keris. Seperti tadi Kiai Sastro Ngatawi di LIPI ditanyai Profesor Politik ya, tentang verifikasi spiritual. Yang bisa, ya yang ngerti tentang spiritual, yang bisa ngerti tentang keris. Nah kalau yang anti spiritual ya bisanya mengenyek atau mau nutup itu malah karena memang tidak sejalan dengan itu. Jadi nah disinilah kita paham geopolitik. Kalau jelas memang mau dia frontal menolak terang-terangan atau dia nyusup lalu membisik-bisikkan untuk kita tidak mengikuti sisi spiritual, ya sudah jelas agendanya, tidak perlu dirangkum di sini, tidak perlu diajak. Itu satu. Lalu tadi perkara wuku ya, saya sangat sepakat dengan Kiai Sastro Ngatawi, memang sama itu ilmu titen, pencatatan, sama seperti empiris sebenarnya. Jadi pola-pola yang berulang itu dicatat. Nek wong lahir Kemis kayak ngene. Kalau orang yang lahir wuku minggunya julung pujut begini. Nah itu sebenarnya ribuan tahun pola pengulangan yang sama, itu dicatat ilmu titet. Jadi sama dengan metodologi empiris yang lain. Bedanya tadi wilayahnya saja yang berbeda. Nah di sana tidak ada keris, di sini yang dicatat keris. Sana tidak ada wuku, sini yang dicatat buku. Sama saja, cuma beda tadi, beda geografinya. Perbedaan geografi membawa konsekuensi logis, ya perbedaan sosial, perbedaan budaya dan perbedaan politik. Istilah kita paham hubungannya geografi dengan budaya, dengan sejarah dan politik. Jadi kita sangat menghargai lokalitas. Apalagi tadi salang surup agenda, yang jelas agendanya tidak sejalan dengan lokalitas kita, dengan hak kita untuk mengeksplor dan mengekspresikan, mendalami kekayaan kita sendiri, spiritualisme kita sendiri, atau sunatullah ya, bahwasanya setiap hal yang zohir ada batinnya, ya kita tidak perlu mendengarkan seperti itu. Jadi justru kita perlu pegang itu wuku. Nek orang mau berkeris, ya, orang mau berkeris ya paduannya ada ya, tadi ada panduan weton, panduan wuku, panduan bulan lahir, panduan hari lahir. Nah itu sudah ada panduannya. Kenapa kok di Londo nggak ada ya? Sana nggak ada keris dan nggak ada panduan-panduan. Memang beda-beda. Itu yang untuk wuku tadi Mas dosen sih. Lalu setelah itu apa Mas Unggul? Setelah wuku? Soal Yoni. Yoni. Jadi Mas Arief sama Mas Baskoro keduanya soal Yoni keris. Tadi sebenarnya sudah digamblangkan oleh Kiai Sastro Ngatawi. Yoni ini perkara lingga dan yoni. Tadi perkara sunatullah, hukum alam, adanya zohir dan adanya batin. Tidak bisa zohir toh. Kita ini kalau zohir toh nggak gerak. Karena begitu batin kita, ruh kita hilang, ya kita hanya seonggok mayat. Jadi kita sebagai zohir, lahir tidak bisa dilepaskan dari batin. Begitu juga materi yang lain. Itu yang diteliti ahli fisikawan, Stephen Hawking, Einstein dan kawan-kawan. Itu yang diteliti bahwasanya setiap materi ada energinya. Lalu ada kisah-kisah tentang khodam. Bahasanya itu ada perangkat. Nah ada khodam yang alami tadi. Seperti misalnya kisah Kanjeng Nabi ketemu khodamnya bumi. Atau khodamnya air ketemu para wali. Itu khodam yang alami. Memang sudah
kersa Gusti Allah. Lalu ada khodam yang Yoni yang tadi ada program yang diaplikasikan di kartu Mika, tadi analoginya Kiai Sastro, yaitu menjadi ATM. Sama-sama Mika kalau tidak diaplikasikan itu, tidak diinjeksi program itu, mekanismenya tidak bisa jadi ATM. Loh, mosok kita dilarang mengambil manfaat dari ATM. Ya rugi nyimpen kartu-kartu ATM, mosok disuruh nganggap kartu Mika biasa kan. Jadi itu perbedaan. Jadi ada bilah-bilah pusaka yang memang itu materi, ada sisi energi. Dan ada mekanismenya. Yang tahu siapa ya, yang megang verifikasi ilmunya tadi, ya para empu, para ahli. Yang di luar itu apalagi yang anti ya tidak akan paham dan tidak akan suka. Jadi kita jelaskan, bahkan ada surat Al-Hadid ya di Al-Quran, ada surat tentang besi, ada kekuatan, ada sultan, dan besi, dengan besi kita bisa mendapatkan kekuatan, menguasai dunia dan lain sebagainya. Lalu tadi kisah Kanjeng Nabi Sulaiman juga nyuwun tulung ke makhluk yang lain. Karena kategori musyrik dan tidak musyrik itu bukan berarti kita tidak boleh bertetangga dengan makhluk yang lain. Ya kisah-kisah yang kita kiai-kiai itu pasti punya santri yang tidak ketok gitu. Ada yang ngangsu kulah gitu ya. Ada yang santrinya ini wujudnya macan, bantu jadi tunggangan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada ya, yang kiai kita itu lalu musyrik ya, tidak ada, karena innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian yang dikatakan Mas Panji dan Mas Sinten tadi tentang Yoni, Mas Baskoro ya. Kita harus menjelaskan ke pemuka agama yang mana dulu. Kalau yang pemuka agama yang paham agama betul tidak akan kontra. Tapi pemuka agama yang sulit dikasih paham ya bisa jadi memang dari golongan Puritan yang memang tidak bisa menerima seperti ini ya mubazir. Kalau kita ya kalau masih bisa diajak bicara baik-baik monggo, kalau memang pada dasarnya punya agenda atau punya aliran tertentu yang memang sudah tidak sejalan dengan sunatullah ini ya agak mubazir kalau kita jelaskan. Jadi kita perlu buat pemetaan geopolitik karena terkait dengan eksistensi kita dengan sunatullah kita dititipi Nusantara oleh Gusti Allah, kita dipilihkan lahir di Nusantara. Ini ada kaitannya dengan tugas itu, dengan ibadah itu. Kita kan yang milihkan lahir Gusti Allah. Dipilihkan lahir Nusantara ya disuruh jaga Nusantara ini dengan segala kekayaan. Itu sebenarnya kita sedang berbakti dengan ibadah kepada Gusti Allah. Kalau malah kita berlaku yang sebaliknya, malah tidak menghargai Nusantara yang sudah dipilihkan oleh Tuhan untuk kita jaga, kita kembangkan, ya sebenarnya malah berlawanan dengan tugas yang diwajibkannya, yang dipikulkannya, yaitu malah tidak sedang berkontra dengan ibadah. Jadi menurut saya begitu, karena sudah malam ini jam berapa ya? Jadi kok kayaknya gongnya enak kalau keras bunyinya. Matur nuwun. Monggo Mas Unggul. Ramadhani dan Kiai Sastro. Tadi ada sekitar 8 pertanyaan yang sudah dijawab dan ada beberapa yang direct message di chat Zoom, tapi karena memang waktu yang tidak memungkinkan, dan tadi ada pesan dari Pak Tony bahwa di sesi yang kedua ini silakan floor untuk umum di luar topik dari yang kita bicarakan malam hari ini mengenai Koris dan kosmologi Jawa. Bila ada ide, gagasan atau kemudian unek-unek, monggo bisa disampaikan. Silakan. Monggo. Mas Unggul nambah izin? Monggo, silakan Mas Danang. Ya, ini kaitannya dengan keris sepuh, baik Gus Jastro maupun Romo Doni ya. Kami sering menerima keris-keris sepuh gitu ya, baik dalam sisi pemaharan maupun hibah ataupun warisan, yang katanya kalau keris-keris sepuh itu identik dengan hajat orang yang hidup sebelum kami. Artinya keris-keris sepuh itu ada istilah itu adalah hajat pada waktu orang itu yang bersangkutan. Nah, kaitannya dengan kosmologi Jawa begini. Yang jadi pertanyaan saya sering kali gitu ya. Apakah keris-keris sepuh tersebut ya, itu keris sepuh tersebut itu diperlukan penyelarasan bagi kami orang-orang milenial yang hidup di era sekarang. Nah, tanggapan mengenai penyelarasan itu dan
saya juga mendengar juga dari beberapa senior perkerisan kaitannya dengan penyelarasan itu supaya energi ya. Kami sepakat bahwa keris itu selalu mendatangkan energi baik yang zahir maupun yang batin. Karena di surat Al-Hadid tadi ayat 25 memang diterangkan soal itu gitu. Nah, soal penyelarasan itu tanggapan menurut Romo Doni dan Kiai Zasro, karena memang keris itu bukan keris yang diciptakan untuk kita gitu ya, keris yang sudah ada atau keris sepuh zaman dulu. Kalau keris-keris era kemerdekaan memang kita pesan langsung dan itu menjadi sejarah buat kita sendiri gitu. Mungkin tanggapannya, makasih. Monggo langsung. Ya, keris itu ya sebagaimana benda-benda yang lain. Jadi ketika sampean menerima komputer gitu ya, Pentium 3, Pentium 4 atau Pentium 5 gitu ya. Sementara sekarang sudah Pentium 7 gitu ya. Maka penyelarasan yang dimaksud itu adalah sampean harus mengerti bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana peruntukannya. Nah, itu ya sampean harus memahami itu. Jadi penyelarasannya itu di situ itu gitu. Mungkin misalnya kayak keris brongot setan kober misalnya. Dulu itu diperuntukkan ketika dengan segala daya spiritual yang ada di dalamnya. Karena brongot setan kober itu adalah kerisnya Aryo Penangsang waktu itu gitu ya. Nah, ketika itu diwaris, ini sekedar contoh ya misalnya. Maka perlu ada cara perawatan, cara penyimpanan, cara penggunaan gitu ya. Tidak hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Karena kata Mas Doni tadi, setiap benda ada energi. Apalagi ini keris benda bertuah yang memiliki upacara, tata cara mulai dari penciptaannya sampai penyimpanannya. Nah, penyelarasan ini supaya connected dan related dengan hukum-hukum yang ada di benda itu. Lalu siapa yang bisa tahu ini? Ya ahlinya sampean tanya kepada kasepuhan, ahli spiritual gitu ya. Ini pripun coro gula wentahe, coro ngrawate, coro jamase gitu ya. Supaya benda ini ya tetap itu ibarat komputernya tidak hang, tidak konslet karena terjadi pertemuan dua arus yang sangat berbeda. Jadi kalau Anda generasi milenial ingin mendalami dan ingin memahami tentang benda-benda pusaka kuno yang memiliki tuah, memiliki energi, memiliki kodam, maka harus tanya kepada orang-orang tua yang ahli yang bisa mengerti bagaimana prosedur dan penggulawendahannya terhadap keris itu. Jadi itu menurut saya yang disebut dengan penyelarasan itu seperti itu supaya tidak konslet gitu. Pentium 4 sampai ngasih dengan Pentium 7 yang enggak kompatibel tuh Mas. Gitu. Nah, jadi itu logiknya. Kalau anak milenial tuh harus memberikan contoh-contoh analog-analog yang bisa diterima seperti ini. Jadi itu Mas, menurut saya pengertian penyelarasan itu seperti itu gitu. Supaya tepat cara merawatnya, tepat cara gulawendahnya, tepat cara menerapkannya terhadap warisan-warisan itu karena di situ ada energi, ada spiritual, ada kodam yang memiliki hukum-hukum tersendiri sebagai bagian dari sunatullah itu. Saya kira di situ. Nah, saya sedikit meneruskan tadi itu Ramadan nih kepada orang-orang yang skripturalis puritan itu grade-nya berbeda-beda. Nah, iso diajak ngomong ya, yuk diajak rembukan. Karena mereka ini ada 3 kategori menurut saya. Ada yang tidak paham, ikut-ikutan gitu ya. Warna kono ngomong kayak ini, pokoknya musik, tapi dia sebetulnya nggak paham. Ini menurut saya kategori orang yang salah paham. Nah, orang yang salah paham dibenarkan pemahamannya. Nah, iso gitu. Yang repot itu orang salah paham dikasih paham yang salah. Akhirnya jadi bahlul murokab alias goblok kuadrat gitu loh. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini bisa diajak ngomong, dijelaskan. Itu yang pertama gitu. Yang kedua gitu ya. Orang yang
salah dalam menginterpretasikan teks ajaran agama. Nah, ini bisa diajak ngomong dengan dialog dengan teks-teks yang menurut dalil-dalil dia tuh ini, misalnya kayak dia sapa sing percaya lak sak liyane Gusti Allah dia kafir. Oke, itu baru diberi penjelasan. Nah, aku percaya karo Pak Yunus gimana? Musyrik enggak? Kafir enggak? Misalnya kayak gitu. Nah, dengan memberikan interpretasi terhadap dalil-dalil yang dia gunakan dengan interpretasi yang kontra narasi dari dalil itu gitu. Nah, ya kategori yang ketiga orang yang sudah nggak mau tahu, patok bangkrong pokoknya aku sing kuwi sing ditinggal wae, tak sing wis ngono kuwi gitu. Jadi mesti kayak pemahaman, mesti diajak dialog kok iseng sesuai patok berahis kuwi berarti wis ditinggal. Jadi ini juga perlu pemetaan-pemetaan seperti ini. Saya kira itu. Romo Doni ada tambahan? Kayak saya perlu pemetaan-pemetaan mana pion, mana cuman kena kabel, mana tokoh sentral ya memang agen seperti Sinurgeronya ya itu lalu kita petakan. Kalau kita ini ya repot. Jantung kita ketempatan Sinurgeronya pengulangan sejarah penjajahan. Nah, lalu tadi apa tadi? Pertanyaannya apa penyelarasan. Oh, penyelarasan. Pusaka sepuh ya Mas Danang ya. Nah, jadi memang ini kan bicara frekuensi. Karena secara hukum alam sebenarnya semua ada di dunia ini. Potensi bunyi itu berbunyi atau tidak, ada sumber bunyi, lalu bagaimana frekuensi bunyinya. Lalu bagaimana yang bisa mendengar? Karena ada frekuensi yang kita tidak bisa dengar tapi anjing bisa dengar. Seperti tuning radio. Kalau stasiun radio tertentu tuningnya pas ya kita bisa dengar. Kalau tuning frekuensinya tidak pas ya kita tidak bisa dengar. Jadi itu sebenarnya semua itu hukum alam. Karena yang gaib itu cuma Gusti Allah. Selain Gusti Allah itu ya cuma materi dan energi, kun fayakun itu. Yang gaib sejati cuma Gusti Allah. Wong malu halus ya ciptaan, ada materinya, ada energinya sama. Nah, lalu penyelarasannya kalau menurut saya di situ. Karena tadi bicara program ya. Kalau analogi anak muda memang saya sepakat dengan Kiai Sastro. Bicara ke anak muda analoginya harus kekinian. Nah, kadang saya yang kurang ikuti kekinian bingung cari analogi. Memang harus pulaan Parto terus sinau. Lalu selain bicara penyelarasan tuning dan frekuensi dan juga menggunakan analogi yang tepat untuk anak milenial, juga ketika kita bicara keris sepuh, mayoritasnya dominannya keris sepuh itu umumnya dalam kaidah perempuan, bukan perempuan ya, dalam kaidah pembuatan keris itu tidak ada mesan dapur tertentu. Jadi orang oleh empu hanya ditanyai tanggal lahirnya, ukunya, harinya, watonnya, nanti empunya ngitungkan. Oh, Anda cocoknya dapat dapur ini, tanggal ini, makanya tidak ada keris yang salah. Kalau bicara, nah misalnya keris untuk temenggung keliru, keris untuk ulu-ulu ya tidak mungkin karena sudah dihitungkan. Yang menghitungnya siapa? Ya yang ahli keris ya zaman itu jelas pemegang verifikasinya adalah para empu. Lalu ketika kita mewarisi atau kita mendapat hibahan, kan tidak ada hal yang kebetulan. Pasti atas izin Gusti Allah. Nah, nanti kita sering dengar cerita ada cocok tidak cocok. Bahkan ada keris sudah dihibahkan pulang sendiri. Naik teleportasi itu kan. Ada yang memang cocok sama kita. Yang dari warisan biasa ternyata yang diberi kawan malah lebih cocok dari yang warisan. Yang warisan juga cocok, tapi ternyata ada yang lebih. Nah, ini adalah hal yang kita tidak atau kita belum ketahui. Bisa jadi tetap ada kesamaan tadi, frekuensi tuning tadi. Dengan diri kita sebagai kita juga instrumen frekuensi, kita ini kan makhluk bernyawa, ada zohir, ada batinnya. Kita juga sebagai antena, kita juga sebagai sumber energi, kita juga sebagai alat instrumen frekuensi dan lain sebagainya. Jadi tentu ada kesamaan frekuensi kita dengan pusaka-pusaka berenergi. Nah, pada gilirannya ketika dalam prosesnya ada ketidakcocokan, ya nanti akan terlihat. Nah,
ya tadi ada yang pulang sendiri, ada yang ternyata kok kita ingin memberikan lagi ke orang lain dan lain sebagainya. Ada kok yang terus cocok sama kita. Nah, ini kan memang sangat subjektif dan masing-masing fit dengan tadi frekuensinya masing-masing. Mungkin saya berani jawab jawabannya hanya selevel itu saja mungkin. Ngaten Mas Unggul, ada lagi yang lain? Baik, monggo ada ide atau gagasan lagi yang lain? Kalau tidak, ini kita sudah jam 22:37. Bagaimana Pak Tony? Jadi Mas, cukup saya kira. Baik. Saya tutup aja nanti ya. Baik. Demikian Bapak dan Ibu peserta webinar dengan tema Kris dan Kosmologi Jawa. Artinya banyak hal yang sudah kita dapatkan dari dua narasumber ini dan saya kira menarik untuk kemudian kita nanti diskusikan lagi di momen yang berikutnya. Baik, saya mohon maaf apabila selama saya memandu jalannya acara ini ada kekurangan atau kesalahan dan waktu saya kembalikan kepada Pak Tony Yunus. Kepada Pak Tony, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih kepada dua pembicara yang sangat menarik ya. Kiai Sastro dengan mata air yang tersumbat tadi. Kemudian juga Romo Doni dengan ada satu ketersinggungan dengan falsafah Jawa sedulur papat kalimo pancer. Ini juga nanti kalau bisa nanti diperdalam lagi, kita perdalam melalui webinar-webinar berikutnya. Semoga webinar kita ini nanti sanggup ikut membersihkan sumbatan-sumbatan sampah peradaban. Ini menurut Romo Kiai Sastro ya. Amin. Iya, terus kemudian juga mudah-mudahan webinar dari komunitas cinta budaya ini nanti bisa sebagai gerakan budaya, gerakan pelestari budaya. Itu saya harapkan nanti bisa ke arah itu. Terima kasih kepada dua pembicara dan juga moderator Mas Unggul Sudrajat. Webinar ini saya tutup. Kita berjumpa lagi pada tanggal 23 bulan depan. Jadi setiap sebulan sekali. Tanggal 23. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.